kisah nyata, berarti kan cuma karangan, Pak. Hai guys, welcome back to Kisah Bisnis. Hari ini kembali lagi bersama gue Farah Bintang Syarani. Karena hari ini partner gue gak bisa datang buat nemenin gue cerita, jadi gue punya tamu spesial untuk hari ini. Oke, dulu kita panggil dulu ya tamu kita pada hari ini. Oke, kita tanya dulu nih, namanya siapa? Halo guys, kenalin nama gue Alivia. Gimana nih kabar kamu? Alhamdulillah baik banget. Oke, Jadi kali ini kita mau bahas apa sih Kak? sebelum itu, gue mau tanya dulu nih, lu tanya gak sih pengalaman kita hidup lo? Gue punya sih satu cerita. Jadi kayak waktu zaman dulu gue kecil, gue tuh punya teman-teman kan. Waktu itu kayak lagi asik banget, kita main banget di luar. Habis itu kayak kita tuh main mau sore banget. Nah itu kayak menjelang maghrib gitu dah. Habis itu kita kayak lagi asik banget main petak umpet. Nah, gue tuh bagian yang ngumpet. Nah, ada satu temen gue yang lagi ngejaga kan. Ngitung dia di dekat pohon gitu. Habis itu, kita udah pada bubar kan, pada nyari tempat ngumpet masing-masing. Habis itu, gue liatin kok dari jauh, dia kayak berhenti ngitung sama diem. Kayak bengong gitu loh. Tiba-tiba dia tuh teriak, jerit, kenceng banget. Kayak bikin kaget semua orang di sekitarnya. Habis itu, dia kayak tiba-tiba jatuh, terus kayak gimana, kayak kayang gitu loh. Serem banget sumpah. Itu kayak orang-orang tuh langsung pada nyamperin dia buat megangin dia, sampai kayak hampir 10 orangan gitu megangin dia tuh, saking kuatnya. Wah, sekuat itu dong ya, sampai dipegangin banyak orang. Iya, serem banget sih. Tapi emang kan dari orang zaman dulu juga mempercayai kalau kita tuh harus ada di rumah saat waktu maghrib, karena emang itu sangat sensitif. Karena tuh waktu antara perpindahan antara waktu siang dan malam, jadi memang ya kalian tahu sendiri lah ya gimana. Ya mama gue juga sering bilang kayak, ayo kakak jangan pulangnya maghrib gitu kan. Itu kayak biar, menurut gue sih itu buat disiplin aja ya. Ya betul banget sih. Nah, cerita kali ini juga menyangkut pautkan tentang anak-anak di Semarang yang hilang secara satu persatu. Kalian penasaran nggak gimana ceritanya? Yuk, mari kita bahas. Oke, jadi cerita kali itu berjudul Semala, yaitu seorang istri yang rela mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan sang suami. Dia tuh membuat perjanjian dengan perjanjian gaib demi mendapatkan keturunan. Nah, gimana kalau semisal perjanjian itu dilanggar oleh Sulastri sendiri? Oke, awal mula tragedi Semala. Siapa sih sebenarnya Semala? Kisah ini bermula pada tahun 1948. Jadi, sang suami istri yang memiliki keadaan yang cukup. Namun, di kehidupan mereka kekurangan seorang anak. Setelah bertahun-tahun dalam pernikahannya, tidak dikaruniai anak, sang istri pun langsung kayak nyamperin dukun yang bisa bikin dia punya anak. Nah, setelah beberapa lama mengikuti ritual, akhirnya Sulastri pun hamil, dan kehamilan itu disambut kebahagiaan oleh sepasang suami istri itu. Setelah 9 bulan berlalu, Sulastri pun melahirkan anaknya kembar. Tapi kebahagiaan mereka berubah menjadi ketakutan dan kebingungan. Karena salah satu bayi itu lahir dengan keadaan yang cacat. Tapi satunya lagi itu memiliki paras seperti manusia pada umumnya. Sugiman, sang suami, terpukul oleh pemandangan ini. Dan dia tuh langsung merasa takutan. Kok anak gue kayak gini? Terus habis itu, dia tuh langsung kepikiran, apa gue bunuh aja anak ini? Dan akhirnya anak ini yang dinamai Semala itu dibunuh langsung sama dia. Dan akhirnya meninggal. Nah, bayi yang selamat ini dinamai Semala. Namun tragisnya dia tumbuh dengan kondisi terbelakangan mental.
Sujiman jadi pemarah dan sering menyalahkan Sulastri atas kondisi anaknya mereka. Bahwa ini adalah akibat ketidakbeccusan Sulastri dalam mengurus anaknya sendiri. Nah, kehidupan keluarga mereka tuh berubah ya. Sujiman jadi pemarah dan Sulastri yang menganggap Kumala itu sebagai biang dari kesialan yang keluarga dia tuh dapetin. Nah, Kumala juga mendapatkan perlakuan yang tidak wajar seperti tidak harusnya seorang anak mendapatkan itu dari orang tuanya. Satu-satunya teman dan penghibur bagi Kumala itu adalah sebuah piano peninggalan sang kakek dan juga Boksum, yaitu pembantu yang sangat kasihan terhadap Kumala. Seiring berjalannya waktu, ketika Kumala berusia 8 tahun, dia tuh menunjukkan perilaku yang aneh nih. Kayak seolah tuh memiliki dua kepribadian yang berbeda antara siang dan malam. Nah, di siang hari dia tuh kayak seperti anak yang kebiasaan, yang dia tuh hanya bisa nangis saat dibangun kasar. Namun di malam hari justru kebalikannya. Kayak dia tuh memiliki keberanian yang sangat amat berbeda daripada dia yang di siang hari. Nah, pernah juga di suatu waktu saat Sujiman, sang ayah, ingin memukulnya saat melihat Kumala sedang bermain piano kesayangannya, itu malah justru berbalik. Jadi Kumala yang hampir menghabisi Sujiman atau ayahnya sendiri. Nah, perilaku Kumala di malam hari juga semakin tidak terduga nih. Dia tuh seolah membalas semua perlakuan kasar yang dia terima pada siang hari. Nah, suatu malam, Boksum tuh ngeliat semua Kumala makan ayam hidup-hidup di kandangnya langsung. Seru banget sih itu. Nah, besokannya pas ditanya, Kumala tuh malah memberikan jawaban yang sangat tidak membuat Boksum bingung lah istilahnya. Dia tuh jawab kayak, bukan aku yang melakukannya, tetapi Sumala. Nah, seiring waktu Kumala menunjukkan perilaku aneh dan sering dirinya sebagai Sumala. Tragedi sebenarnya melanda pada saat Kumala berusia 9 tahun. Satu persatu anak yang pernah memberinya dahulu juga ditemukan tewas mengenaskan, dan warga menduga Kumala melakukannya dan karena dihantui oleh arwah Sumala. Nah, sebagai dalang dibalik kejadian kematian itu. Teror juga nggak berhenti di situ. Suatu malam, Pak Sujiman dan Bu Lastri ditemukan tewas mengenaskan juga di rumah mereka sendiri, dan juga Kumala menghilang tanpa jejak sampai sekarang. Dan sejak itu, kayak legenda Sumala itu semakin menguat nih, dan bahkan tersebar di semua daerah, bukan hanya di Semarang. Nah, sosoknya juga digambarkan sebagai anak perempuan berambut panjang dengan tatapan pisang dan suka keluar saat pada pagi hari untuk mengejar anak-anak yang bermain di luar. Sampai saat ini, keberadaan Kumala tuh masih dipertanyakan. Dan sebenarnya tuh siapa sih Kumala dan sosok Sumala ini? Nah, desa Sumala juga diliputi oleh rasa takut dan paranoid yang secara terus-menerus tidak pernah selesai, dan larangan keras diberlakukan untuk melindungi anak-anak yang berada di desa tersebut agar menghindar dari gangguan atau bahaya. Wah, gila sih itu ceritanya. Tapi menurut gue emang itu wajar banget sih, karena istrinya aja bikin perjanjian sama iblis. Nah, kalau perjanjian sama iblis itu kan pasti beresiko banget kan. Jadi apalagi kalau kita kayak melanggar salah satu larangan dari iblis itu, kita akan dapat resikonya. Justru malah keterbalikannya dia kan. Nah, setuju banget nih, karena dengan kita menyetujui hal itu sama aja kita menyerahkan diri kita kepada tidak kan. Kita juga nggak percaya tuh, kita akan sangat amat menjadi lebih memihak kepada hal-hal yang tidak seharusnya kita percayai. Nah, betul banget tuh guys. Jadi kalian jangan sampai ya bikin perjanjian sama iblis. Oke, kayaknya itu aja yang dapat kita sampaikan. Sebenarnya kalian bisa banget nih nonton film Sumala yang akan tayang pada tanggal 20 September 2024 di bioskop di seluruh Indonesia, dan khususnya diperankan oleh Luna Maya. Bagi kalian yang pengen banget nih ngeliat kelanjutannya dan kisah Sumala nih sampai akhir tuh kayak gimana dan endingnya akan kayak gimana. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye guys!